Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Imam Sofwan SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi sosial serta yang saya hormati teman-teman Rombel 1 yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan diskusi pada hari ini. Perkenankanlah saya, Putri Damar, sebagai moderator kelompok 5 untuk memimpin jalannya presentasi pada sore hari ini. Di sini, kelompok 5 yang beranggotakan Orion Yusehira, Putri Damar, Nimas Nata, dan Nidia Cahyani akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema aspek psikologi komunikasi dalam pembangunan. Next slide. Adapun hal-hal yang akan dibahas, yang pertama yaitu pengertian psikologi komunikasi, yang kedua komunikasi pembangunan, yang ketiga strategi komunikasi, yang keempat tujuan komunikasi pembangunan, yang kelima yaitu aspek psikologi komunikasi pembangunan. Next slide. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Nimas Nata. Kepadanya waktu dan layar saya persilahkan. Baik, yang pertama ada pengertian psikologi komunikasi. Menurut George Amillet, mengatakan psikologi komunikasi adalah ilmu yang berusaha menguraikan, meramalkan, dan mengendalikan peristiwa mental dan perilaku dalam komunikasi. Sejatinya psikologi komunikasi itu ilmu yang mempelajari kesadaran dan pengalaman manusia. Kemudian komunikasi pembangunan sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu peran komunikasi pembangunan. Peran komunikasi pembangunan yang dimaksud itu yaitu mendidik dan memotivasi masyarakat agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Dalam pembangunan masyarakat diperlakukan sebagai subjek bukan objek dari pembangunan yang dilaksanakan. Artinya masyarakat berhak mengeluarkan ide atau gagasannya dalam pembangunan karena masyarakat sendiri yang mengetahui potensi desanya. Kemudian yang kedua yaitu unsur-unsur komunikasi pembangunan. Yang pertama ada komunikator. Komunikator ini sebagai pemrakarsa dari terwujudnya sebuah perubahan. Komunikator juga berperan sebagai agen perubahan, yakni menjadi pusat untuk merubah dari kondisi lemah menjadi kuat. Yang kedua yaitu pesan, yaitu sesuatu yang disampaikan pengirim kepada penerima. Pesan dapat disampaikan dengan cara tatap muka atau melalui media komunikasi. Yang selanjutnya yaitu media, merupakan alat yang digunakan dalam proses pencapaian pembangunan. Media yang digunakan juga disesuaikan dengan perencanaan pembangunan yang dihadapi. Selanjutnya yaitu komunikan. Komunikan atau pihak yang menerima pesan berperan sebagai sasaran dalam kondisi pembangunan. Komunikator sebagai agen perubahan perlu mengetahui kondisi real dari komunikan, sehingga pesan yang hendak disampaikan bisa diterima dengan mudah oleh pihak komunikan. Yang terakhir yaitu dampak yang ditimbulkan. Adanya komunikasi pembangunan, maka tentunya diharapkan pesan yang dikomunikasikan memberikan dampak setelah terjadinya komunikasi. Kemudian ada strategi komunikasi pembangunan. Peran utama komunikasi dalam berbagai upaya pembangunan diri sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan informasi teknis tentang berbagai masalah dan kemungkinan pembangunan. Yang kedua, menyebarkan informasi tentang pencapaian pembangunan diri dari kelompok-kelompok lokal, sehingga kelompok lain dapat memperoleh keuntungan dari pengalaman kelompok lainnya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai tujuan komunikasi pembangunan. Perencanaan komunikasi dimaksudkan untuk mengatasi rintangan-rintangan yang ada guna mencapai aktivitas komunikasi.
Sedangkan dari fungsi dan kegunaan komunikasi, perencanaan diperlukan untuk mengimplementasikan program-program yang ingin dicapai. Perencanaan komunikasi dalam kerangka yang sangat sederhana dikaitkan dengan bagaimana menciptakan komunikasi yang efektif. Dalam kerangka yang lebih luas, perencanaan komunikasi sangat diperlukan untuk menyusun strategi agar program yang berskala nasional bisa berhasil. Peran komunikasi pembangunan yang diutamakan adalah mendidik dan memotivasi masyarakat, bukannya memberi laporan yang tidak realistik dari fakta-fakta atau sekedar penonjolan diri. Tujuan komunikasi pembangunan adalah untuk menanamkan gagasan-gagasan, sikap mental, dan mengajarkan keterampilan yang dibutuhkan oleh suatu negara berkembang secara pragmatis. Kata Quebral dapatlah dirumuskan bahwa komunikasi pembangunan adalah komunikasi yang dilakukan untuk melaksanakan rencana pembangunan suatu negara. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan bukan karena mobilisasi, melainkan sebagai bentuk partisipasi yang dilandasi oleh determinasi dan kecerdasan. Dalam proses pembangunan, masyarakat tidak semata-mata diperlakukan sebagai objek, tetapi lebih sebagai subjek. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih untuk penyampaian materinya. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Nindya. Waktu dan layar saya persilakan. Oke, selanjutnya yaitu ada aspek psikologi komunikasi pembangunan. Jadi, di aspek psikologi komunikasi pembangunan ini terdapat 13 aspek. Aspek pertamanya pembangunan. Jadi, intelijensi menentukan kemampuan seseorang dalam menerima suatu pesan yang disampaikan. Artinya, semakin tinggi tingkat maka akan semakin tinggi pula tingkat keberhasilan komunikasi pembangunan di dalam komunikasi pembangunan ini mempengaruhi proses dari pembangunan akan berjalan efektif. Sebaliknya, komunikasi pembangunan tersebut akan semakin dalam minat pembangunan dalam masyarakat. Dua, ada motivasi intrinsik yang berasal dari diri individu itu sendiri dan juga motivasi ekstrinsik yang berasal dari lingkungan. Dengan motivasi yang tinggi ini juga akan mempengaruhi tingkat keberhasilan dari komunikasi pembangunan. Yang kelima yaitu berpikir positif, karena dari berpikir positif ini biasanya dapat berpengaruh dalam menumbuhkan rasa percaya, meningkatkan motivasi, serta kemudahan dalam menjalin kerjasama. Yang keenam yaitu penetapan sasaran di dalam komunikasi pembangunan. Jadi sasaran dalam harus dilakukan sejak awal perencanaan gitu. Karena dalam komunikasi pembangunan itu peran seseorang komunikan atau sasarannya itu merupakan objek yang paling utama. Selanjutnya yang ketujuh yaitu ada emosi. Jadi faktor emosi ini berpengaruh pada perasaan komunikan. Dan maka dari itu juga kayak penting untuk seorang komunikator harus mampu mengendalikan emosinya untuk keberhasilan komunikasi dari pembangunan. Yang kedelapan yaitu kecemasan. Nah, kecemasan kan sering memunculkan suatu ketegangan dan ini tuh dapat memperkecil keberhasilan dari komunikasi pembangunan. Yang kesembilan yaitu kepercayaan diri. Dengan rasa percaya diri itu juga dapat berpengaruh terhadap keberhasilan dari komunikasi pembangunan itu sendiri. Itu jika sasaran itu memiliki rasa kepercayaan diri yang tinggi, maka komunikasi pembangunan juga akan berjalan dengan baik. Yang ke-10 yaitu semakin lama konsentrasi dari komunikan ini, maka akan berhasilan. Yang ke-11, cara untuk mengetahui kelemahan dan juga kelebihan di dalam sasaran pembangunan. Maka dari itu juga diperlukan pengamatan untuk mengetahui langkah-langkah apa aja yang harus diambil untuk kedepannya. Yang ke-12 yaitu bakat. Bakat itu merupakan kemampuan atau kelebihan yang dimiliki seseorang secara alamiah. Dalam sasaran pembangunan, bagi orang yang telah mengetahui bakatnya, itu akan
mudah memahami pesan yang disampaikan dalam komunikasi pembangunan. Yang terakhir, pembentukan persepsi. Persepsi didapatkan berdasarkan komunikasi pembangunan, maka sebaik mungkin membangun persepsi yang baik karena untuk memperbesar keberhasilan terhadap program komunikasi pembangunan. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan, saya serahkan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Oke, baik. Kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu komunikasi merupakan upaya yang disengaja dan memiliki tujuan atau dilakukan dalam keadaan sadar. Komunikasi menuntut adanya partisipasi dan kerjasama diri para pelaku yang terlibat. Dalam komunikasi diperlukan aspek psikologi di dalamnya. Psikologi komunikasi merupakan ilmu yang mempelajari komunikasi dari aspek psikologi itu sendiri. Komunikasi juga diperlukan dalam pembangunan karena komunikasi dalam pembangunan merupakan segala upaya dan cara serta teknik penyampaian gagasan dan keterampilan pembangunan yang berasal dari pihak yang memprakarsai pembangunan dan ditunjukkan kepada masyarakat luas. Untuk itu, komunikasi di dalam aspek psikologi komunikasi, pembangunan sangat diperlukan dalam penyampaian informasi. Sebagian besar orang yang mampu memberikan emosi dan psikologi dalam apa yang disampaikan, maka pesan tersebut akan lebih bermakna dan mudah diterima oleh para komunikan. Baik, demikian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada tutur kata yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.